Episode 13 ini kita diperlihatkan Nopak yang akan memperkenalkan orang yang menyuruhnya menyelamatkan Chang Ho, dan tiba-tiba ledakan besar pun terjadi. Sementara di kediaman Ketua Kang, dia pun tahu Nopak selama ini disebut dengan Big Moss telah mati. Lalu wali kota datang dengan mengatakan Chang Ho masih hidup. Tapi Ketua Kang tahu ini adalah ulah dari wali kota yang menyebabkan masalah ini akan semakin panjang karena Chang Ho masih hidup. Di luar, Ji-hun datang dengan tujuan ingin memberi kabar Big Moss sudah meninggal. Tapi ia dikejutkan dengan wali kota yang sudah ada di rumah Ketua Kang, dan ia menuduh wali kota yang membunuh Big Moss. Di dalam perjalanan, wali kota terus mengingat ucapan Ketua Kang kalau dirinya tidak ingin adanya pertumpahan darah. Tapi wali kota mengingat kalau Ketua Kang banyak membunuh orang. 전화를 안 받습니다. Langkah selanjutnya, wali kota akan menyingkirkan Chang Ho karena dia sudah terlalu banyak mengetahui rahasianya. 나에 대한 비밀을 너무 많이 알고 있어. Malam harinya, pengawal wali kota pergi ke klub malam dengan mengatakan unggas air dan pergi di tempat rahasia klub malam tersebut. Dengan memberikan foto seseorang, ia harus membunuhnya. Di sisi lain, Chang Ho sudah berada di depan mayat Nopak dan dia pun teringat perkataan Nopak kalau saat ini yang ia percaya hanyalah Chang Ho. Setelah Nopak membuat dunianya yang ia ciptakan, menyuruh Chang Ho tidak menyerah. Ketika Chang Ho berada di parkiran mobil, sudah ada yang mengintainya. Chang Ho bergegas menuju rumah Nopak. Entah apa yang ia cari. Tiba-tiba di sini Chang Ho akan dihabisi oleh suruhan wali kota yang menginginkan Chang Ho tidak ada lagi di dunia. Tapi di sini Jerry datang untuk menolongnya dengan mengatakan kalau orang ini membunuh bosnya, yaitu Nopak. Dan saat ini Jerry diberikan tugas untuk melindungi Chang Ho dan keluarganya. 안전한 곳으로 모실 거예요. 하는 게 제 임무예요. Karena kasus ini sangat berbahaya, ayah mertua dan Minho sementara tinggal di hotel di mana di situ sudah banyak sekali orang-orang yang akan melindunginya. 지금 저랑 같이 좀 가셔야 됩니다. Saat ini Jerry akan membawa Chang Ho ke suatu tempat. Setibanya Chang Ho di sana langsung dikejutkan kalau ini adalah pemakaman Big Moss. Dan orang yang datang di sini semua adalah anggota inti dari organisasi. Dan terlihat di sana ada sipil Yong Up dan sudah bebas, dan Yong Up saat ini adalah orang ketiga dari organisasi itu. 아니요, 넘버 3예요. 사랑하는 나의 가족들. Tiba-tiba lampu mati dan Nopak di sini berbicara. Intinya ia memberikan informasi kepada semuanya bahwa memberikan posisinya ke Chang Ho. Dan mulai saat ini Chang Ho adalah Big Moss. 박창호입니다. 저 영상 누가 찍었어? Kemudian Yong Up berdiri menanyakan siapa yang merekam video tersebut. Tapi mereka semua tidak mengaku. Dan Yong Up menuduh Chang Ho lah merekam semuanya. Yong Up tidak percaya kalau Nopak memilih Chang Ho sebagai Big Moss yang baru. 내가 찍었습니다. Dan tiba-tiba Setei datang dengan mengaku dirinya lah merekam hal itu. Dialah orang kedua dalam organisasi tersebut. Dan akhirnya Yong Up patuh dengan keputusan yang dibuat Setei. Lalu Setei bertanya apakah Chang Ho menerima ini semua atau tidak.
Di sisi lain, wali kota diberitahu kalau unggas air bunuh diri karena jasadnya ditemukan di gedung Nopak, dan para polisi meyakinkan kasus ini adalah kasus bunuh diri setelah mendapat surat bunuh diri berada di dalam kantongnya. Kembali ke gereja, Chang Ho masih bersama Sotae mengatakan selama ini dia tak ingin melihat temannya meninggal karena wali kota lah yang membuat Chang Ho terlibat dalam masalah ini. Di sini Chang Ho menyetujui saat ini ialah Big Boss yang sesungguhnya. Karena jika Chang Ho menolak, nyawa Chang Ho dan keluarganya akan dipertaruhkan. Chang Ho harus meyakinkan organisasi ini kalau ia pantas menjadi Big Boss. Jawabannya ditunggu esok hari. 야, 어디 갔다가 지금 와? Di sisi lain, Chang Ho sudah balik ke hotel, bertemu dengan ayah mertua dan Min Ho yang mengkhawatirkan keadaannya. Di sini Chang Ho menjelaskan kepada mereka, saat ini mereka harus bekerja sama dengan Big Boss. Karena Min Ho mempertanyakan pasien yang mengidap leukemia dan menghilangkan Dr. Hyejin. Di sini, Min Ho berniat mengungkap kejadian dan siapa dalang dari semua masalah ini. Pada pagi harinya, di pantai, Chang Ho bertemu dengan Sotae yang saat ini ia ingin memberitahu jawabannya. Terus ia mengingat perkataan dari Nopak mengenai anaknya yang hilang. 아이가 느꼈을 공포와 절망. Sotae mendengarnya pun menceritakan anaknya bernama No Seijin adalah reporter yang menghilang. Saat itu meliput berita tentang forum NR. Dan setelah 3 tahun, kerangkanya ditemukan. Dan terdapat buku catatan makalah milik Profesor Seo. Saat itu, mereka menyuruh Peter Hong untuk menemukan Sojin dengan memberikan uang 100 miliar won. Akan tetapi ia malah kabur dan saat itu uang 100 won tidak ditemukan. 조직 어떻게 움직여? 나한테 명령. Chang Ho akhirnya setuju menjadi Big Boss dan langkah pertama ia akan menyuruh Sotae untuk menyelidiki ketua Kang dan forum NR terlebih dahulu. Dan Chang Ho meminta semua informasi di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. 우재건설 대표 Di sini Jerry menjelaskan masalah anggota forum NR. Mereka beranggotakan ketua Kang, wali kota, Gong Ji-hun, dan Jaksa Choi. Organisasi ini dipimpin oleh ketua Kang yang berumur 85 tahun. Dan jasanya merubah desa miskin Gucheon sampai saat ini. Jelas saja organisasi ini berjalan di bidang konstruksi jalan, pembangunan apartemen, dan penjualan. Di sela obrolan mereka, Min Ho mengatakan kalau di rumah sakit Gucheon ada 20 lebih pasien mengidap penyakit kanker darah. Hal itu berkaitan dengan proyek yang mereka jalankan. Tapi di sini Chang Ho mengatakan bahwa wali kota Ji-hun bermusuhan. Tapi di sini Sotae mengatakan kembali kalau ketua Kang yang mengendalikan mereka kedua ke jalan yang direncanakan ketua Kang. Lalu Min Ho teringat pipa yang di dalam proyek tahanan disiplin. Dan ayahnya mengatakan pipa itu milik peternakan ikan. Tapi mengapa peternakan ikan? Peternakan butuh pipa yang sebesar itu. Hal itu dikarenakan mereka mendapatkan air secara ilegal. Dan Min Ho yakin laboratorium rumah sakit Gucheon berkaitan dengan NK Saint Michel dan meminta Dr. Hong untuk memeriksanya. Kembali ke rumah sakit Gucheon, Dr. Hyun panik karena melihat berkas rahasia mengenai kebocoran bahan kimia beracun. Dan itu membuat dirinya tahu yang sebenarnya. Singkat waktu, ketua Kang, wali kota, dan Dr. Hyun sedang makan malam. Dr. Hyun menceritakan kasus dokumen rahasia. Tapi ketua Kang menjawab, memang seharusnya Dr. Hyun mengetahui semua itu karena sekarang dia sudah menggantikan Dr. Hyun. Di sini Dr. Hyun menyuruh ketua Kang untuk menghentikan rencananya
karena akan membahayakan banyak orang. Tapi ketua Kang sudah tua bangka ini masih teguh dengan pendiriannya agar rencananya berjalan terus. 서라도 지금 도려내야 어르신! 난 사람 아니라는 거. 서재영. Di sini wali kota mengakui ke istrinya bahwa dialah yang membunuh Dr. Seo. Dan Dr. Hyun kaget mendengarnya. Karena semua ini diperintahkan oleh ketua Kang demi bisa menikahi Dr. Hyun. 방금 Kembalinya ke rumah sakit Gocheon, Dr. Hyun memerintahkan kepala perawat dan satpam rumah sakit untuk menghancurkan apapun yang ada di laboratorium rahasia itu. 잘 알겠습니다. Rencana itu pun terdengar oleh Minho, tapi di sini Minho terlambat karena bukti itu sudah dihancurkan oleh Dr. Hyun. 네 과장님. 한 발 늦었어요. 현주희 원장이 비밀 연구실을 없앴어요. Hal itu dilakukan Dr. Hyun karena ia ingin menyelamatkan ketua Kang dan wali kota. 아니 내가 소장인데 하루아침에 어떻게 그걸... Lalu di kediaman ketua Kang, anggota Ji-hoon mengetahui ini adalah ulah dari Dr. Hyun, sangat marah dan ingin membawanya di hadapan ketua Kang. Pada saat bertemu, awalnya ketua Kang mengira Dr. Hyun akan berkhianat dengannya. Tapi kita akan terkejut. Di sini sikap Dr. Hyun mengaku bahwa emang dirinya yang menghancurkan barang bukti itu untuk dibangun laboratorium baru. Semua ini dilakukan karena ia ingin melindungi ketua Kang dan wali kota. Di sini Hyun pun berkata kepada ketua Kang, semua itu ia lakukan jika saham yang akan diberikan Ji-hoon diberikan kepadanya, dan ketua Kang pun menyetujuinya. Singkat cerita, saat wali kota selesai berenang, tiba-tiba ada seorang yang ingin membunuhnya. Di sini hal yang tidak terduga terjadi karena si botak sudah keluar dari penjara Gocheon dan langsung diperintahkan Chang Ho untuk mengelola restoran yang saat itu pernah dikelola. 나보고 운영하라고 야. 편히 모시겠다고. Tidak lupa di sini Chang Ho mengatakan kepada ketua yang bahwa dia akan menepati janjinya kepada dirinya. 최도화가 피습당했대요. 피습이라니. Di sini Chang Ho dikejutkan dengan berita bahwa wali kota diserang oleh Yong Up. Dan di sini sudah jelas kalau Yong Up tidak menyukai Chang Ho sebagai pimpinan barunya atau organisasi Big Boss. Dan ternyata dari serangan wali kota itu tadi, dalang dari semua ini adalah Yong Up. 그러고 그저 건달들이 뒤를 봐주는데 거칠기는 아주 유명한 놈들이야. Di sini kita dikasih tahu alasan kenapa Yong Up ingin membunuh wali kota. Karena ia sudah tahu kalau yang membunuh bosnya itu adalah wali kota. Makanya dia sangat dendam terhadap wali kota. Di sini Sontae yang sangat kesal dengan Yong Up berniat membakarnya hidup-hidup. Tapi untungnya Chang Ho menelpon untuk membawa Yong Up ke hadapannya. Dan di sini Chang Ho berkata kepada Yong Up tidak boleh melakukan hal-hal bodoh seperti itu pada organisasinya. Dan Yong Up hanya bisa terdiam di depan Chang Ho. Tapi di sini terlihat bahwa Yong Up menyimpan dendam pribadi kepadanya. Di tempat berbeda, Minho masih mencari informasi untuk membongkar laboratorium rahasia itu. Hingga akhirnya ia menemukan sesuatu yang menarik dari sebuah artikel
yang tertulis Direktur Laboratorium Choi Ha-soo. Di sini datanya dicari dengan Minho tapi tidak ketemu. Nah, di sini Minho menyuruh Jerry untuk mencari keberadaannya di mana. Dan Jerry berhasil menemukannya. Dia ada di panti jompo. Kembali ke rumah sakit, di sini ada wali kota yang ditunggu wartawan. Dia menginformasikan bahwa ia akan mencalonkan dirinya lagi sebagai wali kota. Saat kelompok Ji-hoon sedang stres akibat sahamnya diambil alih oleh Dr. Hyun, Ji-hoon pun ditelepon oleh Chang-ho untuk datang ke konversi pers yang akan ia adakan sesaat lagi. 근데 내가 왜 가? Dan konversi pers yang diadakan Chang-ho itu adalah informasi kalau dirinya akan mencalonkan dirinya sebagai wali kota Gucheon. 시장 선거에 무소속으로 출마하겠습니다. Chang-ho di sini meminta bantuan ke Ji-hoon agar mempertemukannya dengan ketua Kang. Awalnya Ji-hoon menolak karena tidak ingin Chang-ho membawa masalah di organisasinya. Ji-hoon takut nantinya ketua Kang malah tidak suka dengan Chang-ho. Tapi setelah Chang-ho meminta terus, akhirnya Ji-hoon menyetujuinya. 박창호를 데리고 왔습니다. Di sini akhirnya Chang-ho ketemu dengan ketua Kang untuk pertama kali. Dan di sini scene penutup di episode ini. 드리겠습니다. 박창호입니다. Sekian dulu alur cerita Big Moose episode 13. Jangan lupa di like, subscribe, di share. Nantikan episode selanjutnya yaitu episode 14. Tunggu hanya di channel ini. Saya akan bawakan alur ceritanya lagi.